Bab 1551, Peri Sejati. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, Bas. Cahaya yang memancar dari giok jiwa terus menguat, dan nafas panas menyebar dengan cepat. Air laut dalam jumlah besar menguap, dan berbagai makhluk di laut menjadi abu. Dan Fang Yu, yang paling dekat dengan Kaisar Shenhai, mengalami erosi terkuat. Ini trik ini lagi. Benarkah makhluk yang dekat dengan halaman suci bisa menggunakan trik ini? Fang Yu berkata dengan mata yang menakjubkan. Saat ini, tubuhnya ditutupi dengan cahaya biru samar. Energi tangisan air mata mengisolasi energi erosi yang kuat di depannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Saat ini, Kaisar Shenhai sedang dalam kekacauan. Pada jarak sedekat itu, Fang Yu sebenarnya tidak terluka, dan sepertinya tidak terpengaruh oleh dampak sekecil apapun dari Cinder Destruction. Ini tidak mungkin. Kaisar Agung Shenhai menatap Fang Yu dan tiba-tiba merasakan nafas yang familiar. Liuli Suejing. Tubuh Fang Yu memiliki aura kristal salju berlapis kaca. Itulah senjata ajaib utama bagi dinasti Shenhai mereka untuk bertahan hingga saat ini, dan juga merupakan harta karun yang diturunkan dari generasi ke generasi di dinasti mereka. Ketika mereka bangun, mereka seharusnya sudah mendapatkan kembali kristal salju yang mengkilap. Kemudian diketahui bahwa Liuli Suejing telah dicuri. Wilayah di mana Liuli Suejing berada langsung dihancurkan. Setelah itu, Kaisar Shenhai terus meminta bawahannya untuk mencari Liuli Suejing di seluruh dunia, namun tidak berhasil. Tapi sekarang, dia merasakan nafas Liuli Suejing di pantat Fang Yu di depannya. Ini menunjukkan bahwa, orang yang mencuri kristal salju berlapis itu adalah Fang Yu di depannya. Mengetahui hal ini, hati Kaisar Shenhai kembali bergetar. Saat dia masih berpikir, Fang Yu di depannya sudah mengangkat tangan kanannya. Wow, cahaya perak muncul dari lokasi yang jauh di dasar laut dan terbang menuju posisi Fang Yu. Retakan, 3 detik kemudian, Fang Yu meraih Sky Celestial Halberd dengan tangan kanannya, dan jantungnya bergerak. Bas. Pada tubuh tombak dari tombak suci di langit, suhu dingin yang ekstrim diterapkan dalam jumlah besar, seperti nyala api biru yang menyala di tombak tersebut. Kemudian, Fang Yu tiba-tiba melemparkan tombak suci langit ke batu giok jiwa besar yang muncul di dahi Kaisar Shenhai. Ledakan, tombak suci langit muncul, mengejutkan langit. Merasakan bahayanya, Kaisar Shenhai segera mengangkat tangan kirinya, mencoba memblokir Heavenly Secret Halberd. Engah, namun, Sky Celestial Halberd langsung menembus telapak tangan kiri Kaisar Shenhai, dan masih menyerbu langsung ke batu giok jiwa di dahinya. Giok jiwa bergetar, mengeluarkan kekuatan sihir yang sangat menakutkan, seolah mencoba menghancurkan tombak suci langit yang bergegas. Namun, dorongan mengerikan dari Celestial Halberd tidak dapat dihalangi oleh kekuatan yang dilepaskannya. Ledakan, karena berkah dari cuaca yang sangat dingin, tombak suci langit menyerbu langsung ke dalam giok jiwa yang bersinar dengan cahaya yang kuat seperti nyala api biru. Keheningan sesaat berlalu. Boom! Suara keras yang mengguncang dunia. Apa? Kaisar Shenhai mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Boom! Kekuatan agung meledak dari kepalanya, meledakkan wilayah laut lebih dari 10 km. Ombaknya mengalir deras menuju langit, pemandangan ini sangat mengejutkan. Kaisar Shenhai terjatuh ke belakang, mengetahui hidup atau matinya. Namun, sebagian besar aura cahaya dan panas yang dilepaskan oleh giok jiwa telah menghilang pada saat ini. Fang Yu berdiri di sana dan mengangkat tangan kanannya. Swiss. Celestial Halberd segera terbang kembali dari kejauhan dan kembali ke tangannya. Berdiri di tempat, Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat di mana Kaisar Shenhai jatuh. Dia melihat sekeliling lagi. Saat ini, situasi laut masih buruk. Hanya saja puluhan juta makhluk tingkat menengah dan rendah dari dinasti Shenhai telah menderita kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam cahaya giok jiwa yang baru saja mekar, tulang-tulang makhluk ini menghilang dan berubah menjadi abu. Adapun tempat Zhu Jiuyin jatuh ke tanah, Fang Yu meliriknya, tapi dia tetap tidak melayang. Meski aku masih bisa merasakan nafasnya sudah jauh lebih lemah. Adapun Kaisar Shenhai yang baru jatuh, auranya bahkan lebih kacau, dan tidak jelas apakah dia masih bisa bertarung. Pada akhirnya, Fang Yu mengalihkan pandangannya ke sosok bercahaya di kejauhan. Fang Yu, aku akui bahwa di pesawat tingkat rendah yang tandus ini, kamu memang satu-satunya lawan yang layak bagiku untuk menjadi kenyataan.
Zhu Tian berkata dengan dingin. Membosankan. Fang Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamu sepertinya membenciku. Zhu Tian menyipitkan mata, nadanya semakin dingin. Tidak, kamu salah paham. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, menurutku itu membosankan, bukan merugikanmu. Seorang kaisar yang dikenal sebagai Shenhai, yang mengendalikan ribuan makhluk di dinasti Shenhai, terdengar sangat kuat. Tak perlu dikatakan lagi, roh jahat legendaris sudah cukup untuk menghalangi semua jiwa di dunia. Sedangkan bagimu, kamu tidak dapat melihat apapun di permukaan, tetapi nada bicaramu membuat orang merasa seperti rasanya seperti kamu adalah penguasa dunia. Setelah mengatakan ini, Fang Yu tersenyum tipis dan menyimpulkan, singkatnya, kekuatan tempur yang kalian bertiga tunjukkan, semua membuatku merasa bosan. Kata-kata Fang Yu sangat kasar terhadap Zhu Tian. Sebagai putra Raja Peri, bahkan di pesawat tempat di awalnya, dia tidak pernah mengalami ejekan seperti itu. Tapi di alam tingkat rendah seperti bumi, dia diejek secara tidak bermoral oleh seorang biksu manusia. Ini adalah martabatnya dan tidak bisa ditoleransi. Dia harus membunuh Fang Yu www.novelringan.com untuk mendapatkan kembali martabatnya yang hilang. Kamu membandingkanku dengan avatar Zhu Jiuyin, dan kaisar dinasti dewa ini. Bagiku, sebuah penghinaan, kata Zhu Tianhan. Maksudmu kamu lebih baik dari mereka. Tapi aku benar-benar tidak merasakannya, kata Fang Yu. Kamu akan segera tahu kenapa aku dan mereka tidak berada di dunia yang sama. Zhu Tian berkata dengan dingin. Ledakan. Begitu suara itu turun, aura di tubuh Zhu Tian meroket. Bas. Pada saat ini, tubuhnya tampak seperti hantu, mengembang dengan cepat. Hantu ini telah berkembang ke tingkat yang bahkan lebih besar dari Kaisar Shenhai, dengan cahaya yang bersinar. Hantu asli secara bertahap menjadi entitas nyata. Papa, tiba-tiba guntur menyambar di langit. Dan yang dituju oleh guntur ini, adalah Zhu Tian yang tiba-tiba bertambah besar. Lebih besar lagi, kekuatan nenek moyang ini juga melebihi pesawat. Fang Yu mengerutkan kening. Ini tidak sama. Li Huoyu berkata, nenek moyang ini mungkin tidak sederhana. Ini berbeda dari semua lawan yang pernah Anda temui sebelumnya. Apa bedanya? Ini bukan pertama kalinya saya menemukan keberadaan kekuatan pesawat super. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan bertanya, misalnya, orang suci jahat sebelumnya. Petik 2. Ya, situasinya mirip dengan orang suci jahat. Itu adalah eksistensi yang turun dari alam yang tinggi. Li Huoyu menjawab, adapun makhluk dari pesawat super lain yang Anda temui, sebenarnya mereka ada di bumi. Hanya kekuatan alam super yang membuat tubuhnya terlihat besar. Saya masih tidak mengerti mengapa pesawat berkekuatan super ini tidak bisa naik dan tetap berada di bumi. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Karena pintu itu belum dibuka. Li Huoyu berkata dengan ringan. Gerbang itu, gerbang menuju keabadian. Fang Yu mengangkat alisnya. Lupakan saja, pintu itu sudah lama ditutup, tapi akan segera terbuka, kata Li Huoyu. Kenapa ditutup? Siapa yang menutupnya? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Alasannya rumit sekali, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, lalu Anda bisa mendalaminya sendiri, kata Li Huoyu. Fang Yu berhenti bicara dan menatap Zhu Tian di depan. Saat ini, langit leluhur masih seperti benda ringan. Tapi nafas yang keluar dari tubuhnya 5 kali lebih kuat dari sebelumnya, menutupi dunia. Eksistensi yang turun dari alam atas, artinya, leluhur ini benar-benar peri. Fang Yu bertanya dengan sedikit gerakan di dalam hatinya. Itu bisa dimengerti, tapi kamu tidak bisa menganggapnya sebagai makhluk abadi 100%. Li Huoyu berkata, lagi pula, bagaimana hukum pesawat bisa memainkan perannya, membatasi sebagian dari kekuatan abadinya. Peri. Fang Yu memandang leluhur di depan, dengan semangat perang di matanya. Bagi semua beku, keabadian adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai, sangat halus dan ilusi. Tidak terkecuali Fang Yu, dia telah menghadapi banyak lawan selama periode ini, di antaranya ada yang disebut kekuatan pesawat super. Tapi lawan-lawan ini bukanlah makhluk abadi. Karena mereka belum naik, dan belum benar-benar mencapai negeri dongeng, tentu saja mereka tidak bisa disebut abadi. Hanya saja kekuatannya melebihi bidang bumi. Dan langit leluhur di hadapannya, menurut Li Huoyu, adalah eksistensi yang benar-benar turun dari alam abadi ke bumi. Jadi jelas sekali, Zhu Tian adalah makhluk abadi. Ini adalah kesenjangan mendasar dengan lawan Fang Yu lainnya sebelumnya.
Pantas saja nenek moyang ini sombong dan matanya berada di atas, ternyata dia abadi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dalam hatinya, jika Anda menambahkan identitas yang abadi, dia meremehkan asal-usul Shenhai dan Zhu Jiwin, bahkan meremehkan makhluk di seluruh bumi, itu dianggap perilaku yang masuk akal. Petik 2. Fang Yu memandang Zhu Tian ke depan, dan suasana hatinya menjadi bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertarung melawan makhluk abadi. Karena masih belum jelas apakah dia akan memiliki kesempatan untuk naik di masa depan, ini mungkin juga terakhir kalinya dia melawan peri. Oleh karena itu, kita harus menghargai kesempatan ini dan bersenang-senang bersama Zhu Tian. Penasaran bertanya, apa identitasmu? Fang Yu bertanya. Saat ini, Zhu Tian dikelilingi oleh guntur. Namun meskipun guntur ini terus-menerus berkelap-kelip dan guntur bergemuruh, tidak ada satupun yang benar-benar jatuh ke tubuh Zhu Tian. Ini seperti menggertak. Guntur ini sepertinya tidak berani menghantam tubuh leluhur ini. Fang Yu berkata dalam hatinya, identitasku, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Zhu Tian berkata dengan dingin, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendekatiku lagi. Aku akan membiarkanmu berlutut dan memohon belas kasihan. Saat ini, mata Zhu Tian menyipit, mengabaikan orang biasa. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di sekujur tubuhnya, tetapi tidak ada satupun yang menyambarnya. Langit yang penuh guntur ini telah berubah menjadi ornamen alami, memicu kekuatan supremasi Zhu Tian saat ini. Yah, memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik. Fang Yu mengangguk, menyeringai, dan berkata, tapi hari ini, aku akan membuat kepalamu yang bangga itu menunduk sepenuhnya. Saya menantikan, perasaan mengalahkan yang abadi. Kata Fang Yu, sosoknya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Saat ini, Zhu Tian juga menunjuk posisi Fang Yu. Hidup dan mati, satu jari membunuh. Zhu Tian, berbicara dengan suara dingin, dan semburan energi yang bukan milik hukum bumi manapun meledak dari jari yang terulur ini. Hukum kehidupan, mata Fang Yu menyusut, dan pada saat yang sama dia mengangkat telapak tangan kanannya. Telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa. Ledakan, sejumlah besar energi yang menyebalkan mengembun di depan telapak tangan kanan Fang Yu, satu demi satu, hukum dapat tumbuh secara eksponensial. Meski belum bisa dipastikan apakah mantra sakti yang diucapkan nenek moyang benar-benar ada kaitannya dengan hukum kehidupan. Namun untuk jari ini, dia tidak ingin menghindarinya. Bagaimanapun, langit leluhur di depannya adalah peri. Secara alami, teknik magis yang digunakan oleh peri adalah sihir peri. Gunakan sihir tingkat peri yang sebenarnya untuk bertemu dengan peri yang sebenarnya. Rasanya sangat menyenangkan. Boom, boom, boom. Di depan telapak tangan kanan Fang Yu, lingkaran cahayanya terus meningkat. Dering ke-10 tidak berhenti, dering ke-11, dering ke-12, dering ke-13. Sampai dering ke-16. Selama periode ini, energi cahaya hitam dari ruang yang terbelah juga terkondensasi di depan jari Zhu Tian di kejauhan. Ingin menghadapi Jiji Yiziku secara langsung. Mencari kematian, Zhu Tian mencibir, dan dengan ringan menyentuhkan jari kanannya ke depan. Boom! Kekuatan sebelum ujung jari meledak, bergegas menuju posisi Fang Yu. 16 cincin telapak tangan tertinggi. Dering pertama sebelum telapak tangan kanan Fang Yu pecah. Boom! 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 Setiap kali energi melewati sebuah cincin, ia memberkati energi cincin tersebut. Setelah melewati dering ke-16, kekuatannya sudah mencapai langit. Yang diledakkan Zhu Tian adalah energi sihir cahaya hitam, dan yang diledakkan Fang Yu adalah kumpulan berbagai energi di tubuhnya, dengan cahaya terang dan warna berbeda. Di saat yang sama ketika kedua kekuatan itu meledak, ruang di sekitarnya juga hancur. Boom! Saat ini, wilayah laut di bawahnya diambil dari lubang sedalam 1 kilometer. Setelah beberapa detik, kedua metode tersebut dapat meledak bersamaan di udara. Boom! Langit dan bumi berubah, bergetar hebat. Bahkan kilatan petir telah menghilang. Zhu Tian menarik kembali jari kanannya, menunjukkan senyuman lucu di wajahnya. Kekuatan hukum yang terdapat di jarinya merupakan hukum kehidupan yang tidak terdapat di muka bumi. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia hanyalah manusia tingkat rendah. Hukum yang bisa dia kuasai hanyalah hukum di alam yang lebih rendah. Oleh karena itu, Zhu Tian tidak dapat dikalahkan oleh pukulan ini. Tidak peduli kekuatan sihir apa yang diledakkan Fang Yu, itu akan dihancurkan oleh kekuatan hukum kehidupannya. Boom!
Ruangan itu hancur dan suaranya keras. Zutian berdiri di sana, menunggu untuk melihat momen ketika Fang Yu ditelan oleh kekuatan hukum kehidupan. Namun, dalam waktu kurang dari 2 detik, wajah Zutian berubah. Pada saat ini, Faneng yang dia ledakkan, sebenarnya sedang mundur. Energi sihir yang diledakkan oleh Fang Yu memaksanya mundur. Gambaran kehancuran yang dia harapkan tidak muncul sama sekali. Dengan kata lain, dia bisa dihancurkan dengan metode peledakannya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Zutian benar-benar terkejut. Matanya membelalak gelombang www.novelringan.com gelombang karena apa yang dilihatnya melanggar kognisi jangka panjangnya. Tidak mungkin, kecuali Fang Yu bukan ras manusia di bumi. Zutian meraung liar di dalam hatinya. Tidak banyak waktu tersisa baginya untuk berpikir. Energi ajaib yang dikeluarkan Fang Yu sudah sampai padanya. Boom! Zutian menyilangkan tangan di depannya, mengembunkan tanda seperti bintang, menghalanginya. Ledakan. Namun, kekuatan yang ditimbulkan oleh ledakan. Kekuatan tersebut masih menyebabkan dia terlempar terbalik. Fang Yu berdiri di tempatnya, mengunci posisi Zutian melalui ruang yang hancur. Telapak tangan tertinggi dari cincin ke-16 memang mendominasi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan hantu di atas tubuhnya meroket. Ukuran tubuh Fang Yu tampak membesar. Jalan itu menjadi spiritual. Wow! Fang Yu menjalankan hukum ruang angkasa dan bergegas menuju posisi Zutian. Dalam sekejap, saat ini, Zutian masih shock karena sadar kembali. Retakan, Fang Yu mengulurkan lengan kirinya, meraih leher Zutian, dan menyentakkannya ke belakang. Retakan, sebelum Zutian sempat bereaksi, tulang lehernya mengeluarkan suara ledakan. Kerangka tubuh bintang, hancur saat ini. Tenggorokan Zutian mengeluarkan jeritan bercampur darah, samar namun menyedihkan. Jangan mengira kamu bertambah besar, aku tidak bisa menghukummu dengan cara yang sama. Fang Yu mencibir, mengangkat tangan kanannya, memegang lengan kiri Zutian, dan menariknya ke bawah. Retakan, seluruh lengan kiri Zutian tiba-tiba ditarik. Ledakan, semburan energi sihir yang kuat meledak pada patahnya lengan kiri Zutian. Jeritan Zutian semakin kencang, dan suaranya bergetar. Tubuh bintang yang dilepaskan sepenuhnya, masih tidak dapat menahan kekuatan Fang Yu. Zutian tidak hanya menderita secara fisik, tapi juga hatinya gemetar. Kepanikan, dan ketakutan yang belum pernah muncul sebelumnya muncul di hatinya satu persatu. Pada saat ini, Zhu dengan polosnya merasakan kematian yang mendekat. Fang Yu ini, tidak seperti yang dia pikirkan. Dia yakin bahwa Fang Yu jelas bukan seseorang yang seharusnya muncul di pesawat tingkat rendah seperti bumi. Jeritan nenek moyang bergema di langit dan bumi, sangat menyedihkan. Setelah Fang Yu mematahkan lengan kiri Zutian, dia meraih lengan kanan Zutian dan membalasnya. Retakan, suara yang tajam, lengan kanan Zutian terlipat ke belakang 180 derajat, dan tulang-tulang yang bersinar terang di dalamnya benar-benar patah. Lepaskan aku, Zutian berteriak berulang kali, suaranya tidak bisa stabil, bahkan menangis. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki semangat yang kuat seperti sebelumnya, atau aura mengamati makhluk hidup. Sudut mulut Fang Yu memunculkan senyuman sinis, dan kekuatan lengan kiri yang menahan leher Zutian meningkat. Kakak, leher Zutian berderak dan tulang lehernya telah mencapai batas ketahanannya. Aku memberimu buah suci. Aku bisa memberimu buah suci. Zutian berteriak samar-samar dengan darah keluar dari mulutnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit tanpa mengeluarkan suara. Jika kamu membunuhku, aku akan membakarnya dengan buah suci dan batu giok. Kamu tidak akan pernah mau mendapatkannya, Zutian meraung dengan susah payah. Begitu dia mengatakan ini, Fang Yu sedikit mengendurkan kekuatan tangan kirinya. Zutian sudah bisa bernapas, wajahnya pulih dengan cepat. Tapi saat ini, warna tajam muncul di matanya. Payung Daluo, hati Zutian tergerak, dan punggungnya tiba-tiba mekar dengan cahaya kemasan. Payung emas besar terbang dari punggungnya. Payung ini belum dibuka, dan ujungnya sangat tajam, menusuk dada kiri Fang Yu. Meski jaraknya sangat dekat, ekspresi Fang Yu tetap tenang, dan tangan kanannya langsung terangkat sambil memegang ujung payung. Retakan, suara benturan logam, ujung payung yang bersinar dengan cahaya keemasan digenggam erat oleh Fang Yu. Wow, namun saat ini, payungnya tiba-tiba terbuka.
Sejumlah besar pesona emas abu-abu yang kompleks muncul di kanopi dan muncul di depan Fang Yu. Wow, pesona emas ini terbang satu demi satu, berputar di sekitar tubuh Fang Yu, dengan cepat mendekati tubuh Fang Yu. Segel, rohnya dan hancurkan tubuhnya. Zhu Tian meraung. Ledakan. Jimat emas yang terbang keluar dari payung Daluo meledak dengan aura yang ganas dan bergegas menuju tubuh Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit dan mengangkat telapak tangan kanannya. Ada semburan cahaya biru di telapak tangan. Hukum kekuatan ada di telapak tangan kanannya. Pada saat ini, seluruh ruangan sepertinya ditarik. Rune yang mengalir menuju tubuh Fang Yu melambat. Fang Yu menjabat tangan kanannya sedikit, dan kekuatan ledakan menyebar. Ledakan, kekuatan horor menyebabkan banyak jimat emas di sekitarnya runtuh dengan cepat. Dan Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, sekali lagi menggenggam posisi ujung payung luo besar, dan menyipitkan mata dengan keras. Ledakan, ujung payungnya patah. Fang Yu membuka telapak tangan kanannya, melepaskan sejumlah besar api emas merah. Wow, nyala api menyebar dengan cepat ke payung besar luo, dan hanya dalam beberapa detik, api itu terbakar menjadi abu. Manik-manik Jisang. Pada saat payung Daluo terbakar, Zhu Tian membuka mulutnya, dan manik bercahaya hitam dan merah terbang keluar dari mulutnya, langsung menuju Fang Yu di depannya. Ledakan. Sebelum manik-manik itu menyentuh Fang Yu, manik-manik itu tiba-tiba meledak. Boom! Nafas hitam dan merah dalam jumlah besar keluar darinya, langsung memenuhi seluruh area. Napas hitam dan merah ini mengandung sangat beracun, sekaligus dingin dan erosif, yang dapat menghambat aliran darah manusia. Di bidang penglihatan Fang Yu, dia hanya bisa melihat langit penuh hitam dan merah, dan aura di dalamnya seperti makhluk hidup, mengembunkan seringai ke arahnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhu Tian meledak dengan kekuatan yang sangat kuat dan bergegas maju. Retakan, namun, kekuatan besar itu masih tertahan di lehernya. Dengan gerakannya yang begitu tiba-tiba, ia tidak hanya tidak bisa melepaskan diri, malah menyebabkan lehernya terkena benturan yang lebih kuat dan hampir langsung patah. Apa? Zhu Tian berteriak lagi. Jangan buang energimu. Pada saat ini, suara Fang Yu yang dingin dan lucu terdengar di telinganya. Desir, aura hitam dan merah di sekitarnya dengan cepat menghilang, dan semuanya terbang ke atas. Di langit yang tinggi, saya tidak tahu kapan pusaran transparan besar muncul. Nafas dalam jumlah besar yang keluar dari mutiara penyimpan bumi diserap oleh pusaran air ini. Segera, seluruh area kembali ke tampilan aslinya. Lengan kiri Fang Yu masih menempel di leher Zhu Tian. Kedua lengan Zhu Tian sedang dalam perbaikan, tetapi kecepatannya kurang. Kamu sudah kehilangan kesempatan. Fang Yu berkata dengan ringan, dengan tangan kirinya yang kasar. Aku memberikannya padamu. Aku memberikannya padamu. Zhu Tian berteriak, dan seberkas cahaya muncul di hadapannya. Buah suci merah baru saja muncul di udara. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan mengulurkan tangannya, ingin menurunkannya. Ledakan, tapi saat ini, hisapan kuat muncul. Buah keramat berkulit merah ini terbang cepat ke kiri. Fang Yu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat lokasi itu. Boom, saya tidak tahu kapan, Kaisar Shenhai sudah berdiri. Karena giok jiwa di dahinya dibombardir oleh Fang Yu dengan tombak suci di langit gelombang www.novelringan.com gelombang kepalanya juga telah menghilang. Saat ini, Kaisar Shenhai hanya memiliki tubuh tanpa kepala. Tapi dia berdiri, memegang tombak besar di tangan kanannya. Wow, buah suci berkulit merah terbang di depannya dan berhenti. Berdiri di tempat, Kaisar Shenhai mengangkat tombaknya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Fang Yu. Boom, laut di bawah bergulung-guling, bergegas menuju lokasi Fang Yu. Gelombang air yang dahsyat ini lebih besar dari volume gabungan 10 gunung. Bahkan Fang Yu, yang telah berubah menjadi roh Dao Dao, hanya bisa dianggap tidak penting dibandingkan dengan lautan yang tak berujung. Lepaskan aku, Zhu Tian masih berteriak. Fang Yu mengerutkan kening dan menarik dengan tangan kirinya, membalikkan tubuh Zhu Tian. Lalu, tinju lurus mengenai dada Zhu Tian. Ledakan, Zhu Tian menjerit, dadanya penyok sebagian besar, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang patah, hanya untuk tenggelam dalam deburan ombak di depannya dan menghilang. Fang Yu berdiri diam dan mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, semburan cahaya biru sedingin es menyebar di telapak tangan kirinya. Suhu di sekitar tiba-tiba turun hingga titik beku. Kakak, air laut yang menyapu di depan mataku mengembun menjadi kristal es yang keras hampir dalam sekejap mata.
Rasa dingin yang ekstrim menyebar dengan cepat, kemanapun Anda pergi, semuanya menjadi es. Hanya dalam beberapa detik, wilayah laut yang bergolak yang semula bergelombang terus-menerus telah berubah menjadi wilayah es yang sangat besar. Ombak besar yang menyapu, laut yang bergelombang, semuanya tetap tidak berubah dalam bentuk es. Kepalanya diledakkan, dan dia belum mati. Fang Yu mengerutkan kening. Dalam kondisi es ribuan mil, tubuh Kaisar Shenhai tanpa kepala masih berdiri di tempatnya. Tombak raksasanya masih menghadap Fang Yu. Boom! Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba pergi dan bergegas menuju Fang Yu dengan tombak di tangannya. Ledakan. Pada saat ini, lampu merah tiba-tiba jatuh di langit, tepat mengenai tubuh Kaisar yang sedang bergegas. Ledakan. Aura Kaisar Shenhai meroket, dan darahnya meledak ke langit. Saat ini, nafasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dalam nafas aslinya, ada kekuatan suci yang samar. Tapi sekarang, tubuhnya dipenuhi aura pembunuh, seperti roh kuno yang ganas. Boom-boom, Kaisar Shenhai masih bergegas menuju Fang Yu, bergegas dengan cepat, dan gunung es di kakinya dihancurkan sepenuhnya olehnya. Nafasnya naik, dan tubuh tanpa kepalanya tidak lagi terlihat seperti wujud manusia aslinya, lebih seperti sejenis monster. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Tianxiong, lalu menatap Kaisar Shenhai yang bergegas ke depan, matanya dingin. Wow, Fang Yu tidak menghindar, juga tidak mundur, melainkan bergegas menuju Kaisar Shenhai. Dalam proses bergegas menuju Kaisar Shenhai, tangan kanannya mengepal. Tidak ada pihak yang bermaksud mengelak. Segera, pasangan itu menghubungi satu sama lain dengan mudah. Fang Yu tanpa ekspresi, tangan kanannya terbanting. Kaisar Shenhai mengeluarkan raungan mirip dengan binatang buas, dan tombak di tangannya menembus jantung Fang Yu. Boom! Bentrokan tinju dan senjata. Di atas kepalan tangan Fang Yu, kekuatan besar meledak. Cahaya keemasan itu panas, dengan postur yang merusak, menghancurkan tombak di tangan Kaisar Shenhai. Dan tinju kanan itu terus bergerak maju hingga mengenai dada Kaisar Shenhai. Apa? Kaisar Agung Shenhai membuat raungan terakhir, tubuhnya dimusnahkan sebelum kekuatan penghancur, dan tidak ada tulang yang tersisa. Dan auranya yang melonjak juga ditekan oleh aura Fang Yu saat ini dan menghilang. Boom! Laut yang tertutup es diledakkan keluar dari lubang besar. Kali ini, kamu harus selalu mati, kan? Fang Yu berkata dengan dingin. Dia meletakkan tinjunya dan mengulurkan tangan untuk memegang buah suci merah yang melayang di udara di depannya. Buah suci terakhir, dapatkan. Meskipun prosesnya berbeda dari ekspektasi awal Fang Yu, hasil akhirnya tidak mengejutkan. 6 buah suci jatuh ke tangannya. Kumpulkan 6 buah suci, langkah selanjutnya. Fang Yu, kamu harus memimpin dalam menghadapi musuh di depanmu, dan kemudian menggabungkan buah suci. Pada saat ini, sebuah suara lama terdengar di telinga Fang Yu. Fang Yu sangat akrab dengan suara ini, itu adalah suara Daois surgawi. Mereka bukan ancaman bagi saya. Jawab Fang Yu, ini bukan ancaman, tapi situasi yang mungkin terjadi setelah buah suci digabungkan. Pendeta Tao Tianji berkata, saat ini, Anda tidak tahu bagaimana buah suci akan memandu kristal sumber setelah peleburan. Oleh karena itu, jika Anda menggabungkannya dengan gegabah, posisi kristal sumber dapat terlihat oleh semua makhluk. Meskipun makhluk-makhluk ini tidak menimbulkan ancaman bagimu, lebih baik merahasiakannya sebisa mungkin. Masuk akal, Fang Yu mengangguk. Jadi, dia menyimpan buah suci merah di tangannya. Fang Yu melirik lubang raksasa di depannya. Kaisar Agung Shenhai sudah meninggal, jadi dia tidak perlu memperhatikannya lagi. Adapun Zutian dan Zhu Jiuyin, Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengamati sekeliling. Zutian dan Zhu Jiuyin dikalahkan olehnya dan jatuh ke laut. Kini seluruh wilayah laut dibekukan olehnya dengan arti sangat dingin. Kemudian keduanya juga berada di wilayah laut yang membeku. Lengan Zutian dirobek olehnya, dan dadanya hancur karena pukulan, tapi dia tidak seharusnya mati. Sedangkan untuk lilin 9 yin, pupilnya pecah, dan seharusnya belum mati. Oleh karena itu, kita masih harus mencari tahu keduanya dan membunuh mereka sepenuhnya. Mata Fang Yu dingin, melepaskan kesadaran rohaninya. Beidou, di aula utama Liga Tiandao. Suasana yang awalnya membosankan kini telah dipecah oleh kegembiraan dan kegembiraan. Meskipun senjata ajaib pemantau tidak dapat sepenuhnya menangkap situasi pertempuran di laut, mereka masih dapat melihat secara kasar bahwa satu demi satu sosok musuh dirobohkan.
Tubuh itu terhubung dengan langit dan bumi, mampu mentransformasikan naga mengerikan di siang dan malam. Dua sosok yang seperti raksasa, bernapas ke langit, semuanya menghilang ke layar pada saat ini. Fang Yu tetap unggul, bahkan jika ketiga pihak bersatu, mereka bukanlah lawan Fang Yu. Bagi semua orang yang hadir, hal ini menyebabkan batu besar yang tergantung di hati mereka jatuh ke tanah, benar-benar lega. Tadi ku bilang, tidak akan ada kecelakaan seperti bos, orang kuat di langit. Lihat naganya, ganaskah? Raksasa dengan tombak itu sangat lapang, dan ini bukanlah akhir. Bunuh. Saat ini, Su Changde mulai berbicara dengan keras. Usap dulu keringat dingin di dahimu. Wajah Su Changde menjadi stagnan, dan kemudian dia tersenyum. Saya hanya berkeringat karena saya melihat bos kalah jumlah dengan musuh. Jangan terlalu senang, menurutku pasti ada lebih dari sedikit makhluk yang ingin mendapatkan buah suci. Yuan Sanquan mengerutkan kening. Huaixu mengangguk pelan, mengerutkan kening. Jelas sekali, dia memiliki pemikiran yang sama. Di puncak gunung salju, biksu itu memandangi tirai tipis di depannya, dan senyuman di wajahnya menghilang. Di dalam matanya yang menyipit gelombang www.novelringan.com gelombang kamu bisa melihat pupil matanya yang dingin. Beku saat ini jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia tidak menyangka, menurut pendapatnya, tiga kekuatan yang cukup kuat akan kalah dari Fang Yu dari umat manusia. Kaisar Shenhai dan Permaisuri, Lilin 9 Yin, dan leluhur misterius. Pendekatan tripartit mereka cukup cerdas, dan alih-alih berkelahi satu sama lain, mereka memimpin di Fang Yu. Namun, mereka semua dikalahkan oleh Fang Yu. Sekalipun Zutian dan Zhu Jiuyin belum mati, mereka sudah menderita kerugian besar. Dan 6 buah suci semuanya dipegang oleh Fang Yu. Situasi saat ini benar-benar melebihi ekspektasi biksu tersebut. Tapi nyatanya, dia tidak perlu peduli dengan hasilnya. Lagi pula, yang dia janjikan saat itu hanyalah melepaskan buah suci di waktu yang tepat. Terlebih lagi, sebelum melepaskan buah suci tersebut, dia akan menggunakan caranya sendiri untuk menginformasikan berbagai ras alien. Itu tidak ada hubungannya dengan dia yang bisa merebut buah suci dan siapa yang bisa mengumpulkan 6 buah suci. Namun, kini semua buah suci telah diambil oleh seorang biksu manusia, itu memang sebuah kecelakaan. Biksu itu sengaja memperhatikan Fang Yu. Tapi pada akhirnya, dia tidak terlalu peduli, bahkan jika Fang Yu membunuh sejumlah besar ras alien secara terus-menerus. Karena biksu selalu percaya bahwa biksu manusia tidak dapat menghentikan arus deras yang melanda sepanjang sejarah. Di hadapan Toren, setiap individu hanyalah sekecil debu. Kehancuran umat manusia dan bahkan bumi adalah tren umum. Tidak ada yang bisa berhenti. Namun saat ini, Fang Yu membalikkan tren ini. 6 buah suci dipegang di tangannya, yang cukup berdampak besar pada apa yang mungkin terjadi nanti. Biksu itu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Saya telah menyelesaikan tugas saya. Apapun yang terjadi setelah itu tidak ada hubungannya dengan saya. Anda harus memenuhi janji Anda. Biksu itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bas, saat ini, seberkas cahaya muncul di udara di depannya. Wajah biksu itu sedikit berubah, melihat ke arah cahaya. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mendengar sesuatu dan wajahnya berubah drastis. Kenapa? Aku tidak peduli dengan rencanamu, dan aku tidak peduli apakah pesawat dan umat manusia ini akan punah. Kata biksu itu dengan wajah jelek dan marah. Pastikan buah suci itu jatuh ke tangan ras asing. Jika Wu Chenzi ada di sana, dia akan sangat terkejut. Karena dia telah mengenal biksu itu selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat perubahan suasana hati sebesar itu pada biksu itu. Dan sekarang biksu itu jelas-jelas lepas kendali. Matanya terbuka lebar, dan sinar cahaya yang tajam melintas di matanya. Jelas, dia sangat marah saat ini. Kamu hanya perlu memenuhi janjimu, selamatkan aku dari ini pesawat, dan biarkan aku kembali ke dunia peri. Biksu itu marah. Cahaya masih berkedip-kedip. Ekspresi biksu itu menjadi semakin jelek, napasnya membumbung tinggi, dan urat biru muncul di dahi mulusnya. Apakah kamu akan pergi? Menyesalinya, biksu itu berkata dengan dingin, apa yang Anda minta saya lakukan terlalu berisiko. Saya tidak bisa menerimanya. Cahaya masih belum menghilang. Biksu itu berdiri di tempatnya, auranya semakin kuat, tetapi wajahnya semakin muram. Entah apa yang didengarnya, matanya bersinar dingin, dan ekspresinya berubah. Sepertinya sedang menimbang sesuatu. Setelah beberapa saat,
Biksu itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini terakhir kalinya saya bekerja sama dengan Anda. Setelah saya memenuhi persyaratan Anda segera melindungi saya agar tidak pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini sebentar. Bas, cahaya di depan biksu itu berkedip-kedip, lalu menghilang. Biksu itu masih berdiri di tempatnya, memandangi gambar di tirai tipis dengan wajah jelek. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan tirai tipis, berbalik dan terbang menuju kedalaman seputih salju. Di atas laut yang membeku, Fang Yu menggunakan akal sehatnya untuk mengunci posisi Zutian dan Su Jiuyin satu demi satu. Saat dia berpikir, tak satu pun dari mereka mati, dan ada nafas. Namun sebagai perbandingan, situasi Candle 9 Yin lebih baik. Hanya saja ia telah kehilangan pupilnya, dan fungsi tubuhnya masih hidup. Boom! Tubuh naga besar Su Jiuyin berputar, menghancurkan es di sekitar tubuh. Aum! Ia meraung dan terbang keluar dari laut yang membeku. Boom! Nafas yang keluar dari tubuh naganya masih kuat. Namun tanpa matanya, keagungannya tidak ada lagi. Setelah Su Jiuyin bergegas keluar dari es, dia menari dengan liar di udara, tampaknya di luar kendali. Murid, naga kembar sangat penting baginya, itulah yang digunakannya untuk mengendalikan hukum. Lontong hancur, kekuatan tempurnya setidaknya melemah 50%. Su Jiuyin Yuan tidak dapat menerima kenyataan, dan hatinya penuh dengan kemarahan, kebencian, dan keengganan. Hal ini membuatnya seperti lalat tanpa kepala, berputar-putar di udara dan auranya meroket. Ini benar-benar buta dan tidak dapat menemukan jalannya. Tidak akan. Fang Yu mengerutkan kening dan mengangkat tangan kanannya ke samping. Pedang Yin Tiandao, Om. Tekanan udara di seluruh ruangan turun secara tiba-tiba. Topan muncul di depan tangan kanan Fang Yu. Boom! Di dalam topan, sebuah lubang muncul. Pedang Dao Surgawi, bersinar dengan cahaya biru, terbang keluar perlahan. Ledakan. Fang Yu memegang pedang Dao Surgawi di tangan kanannya, aura pedangnya yang tajam, dan niat pedangnya meledak ke langit. Lilin Jiuyin yang menari di udara di kejauhan sepertinya merasakan datangnya bahaya, dan tubuh naga itu tiba-tiba bergetar. Ia menoleh dan menatap ke tempat Fang Yu berada. Sepasang mata itu hilang, hanya menyisakan dua wajah kosong dari orang asing, dengan ekspresi yang sangat terdistorsi. Apa? Su Jiuyin membuka mulutnya, dan benda bulat berdarah keluar dari mulutnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menyipitkan mata ke benda besar itu, mengerutkan kening. Ini sepertinya, jantung Jiuyin. Tidak, ini asal-usulnya, kata Li Huoyu. Fang Yu memang bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam sumber ini. Asal-usul lilin 9 Yin. Fang Yu tiba-tiba teringat reruntuhan naga yang dia masuki sebelumnya. Ada genangan darah yang sangat besar dan banyak harta karun, semuanya diambil terlebih dahulu. Dan orang yang mengambil harta naga ini, adalah asal mula 9 lilin di depanmu. Sekarang, kesempatan untuk mengambil kembali harta karun tersebut tampaknya ada di depan mereka. Sumber ini, sebuah cahaya melintas di mata Fang Yu. Dia tidak peduli dengan niat Su Jiuyin untuk melepaskan sumbernya. Bagaimanapun, sumber aslinya terungkap, yang merupakan hal yang luar biasa baginya. Mendesis, saat mata Fang Yu berbinar, Su Jiuyin sudah membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan parau. Ledakan, asal-usul berwarna merah darah di depannya tiba-tiba meledakkan bola energi sihir yang menakutkan. Sama seperti bola meriam yang ditembakkan dari sebuah benteng, serangan balik yang disebabkan oleh pukulan ini menyebabkan es di bawahnya retak. Fang Yu meledakkan bola ajaib itu dengan cepat. Fang Yu berdiri di tempat dengan mata yang menakjubkan, mengangkat pedang Dao Surgawi di tangannya, dan menebas ke depan. Wow, energi pedang yang ganas menghantam udara, meledak ke depan seperti retakan. Ledakan, bola ajaib itu bertemu dengan energi pedang dan langsung terbelah menjadi dua, meledak di udara. Namun Jianqi tidak berhenti sampai di situ, masih bergegas menuju posisi Su Jiuyin. Su Jiuyin mengangkat kepalanya dan meraung dengan liar, sumber di depannya melepaskan sejumlah besar gas merah darah, mengembunkan perisai besar darah yang ditutupi sisik naga. Pada saat ini, nafas milik klan naga naik ke langit. Benar saja, aku memiliki warisan naga sebagai milikku, dan aku menjadi marah ketika memikirkannya. Fang Yu berkata dengan mata dingin, jika kamu tidak mengambilnya sendiri, bahkan jika kamu menyerahkan setengahnya kepadaku, aku dapat menerimanya. Tapi kamu mengambil semua warisan dan meninggalkan ruang terbuka untuk menuntunku bermain denganku.
Itu perilaku mencari kematian. Fang Yu membawa pedang dao surgawi dan bergegas menuju Zhu Jiuyin di kejauhan. Dalam proses bergegas menuju Jiuyin Lilin, tubuhnya berubah menjadi 10 dao dan 100 dao. Pada saat ini, ratusan sosok muncul, dan mereka bergegas menuju Lilin 9 Yin. Tahukah Anda, Fang Yu saat ini telah menjelma menjadi tubuh spiritual, dan bentuk tubuhnya 100 kali lebih besar dari wujud normalnya. Dihadapkan dengan banyaknya sosok Fang Yu yang bergegas dari arah berbeda, Zhu Jiuyin tidak bisa menghadapinya untuk sementara waktu. Karena kehilangan murid ganda yang paling penting. Dan murid naga ganda ini tidak dapat diperbaiki dengan vitalitasnya. Sekali dihancurkan, tidak dapat dipulihkan. Ini juga alasan mengapa Lilin 9 Yin menjadi tidak terkendali. Pada saat ini, menghadapi banyak hantu Fang Yu yang menyerbu masuk, ia hanya bisa mengandalkan kekuatan asalnya untuk menyerang. Ledakan semua hantu satu kali, dan Anda selalu dapat mengebom tubuh Zhong Yu. Boom boom boom. Akibatnya, sumber tersebut terus-menerus meledakkan bola ajaib yang berisi energi agung. Namun, meski hanya hantu, gaya tubuh Fang Yu seperti hantu gelombang www.novelringan.com gelombang terus-menerus mengelak. Desir-desir. Setelah beberapa saat, ratusan sosok tiba di depan Zhu Jiuyin pada saat yang bersamaan. Semua pedang itu satu. Cahaya biru berkedip di mata Fang Yu, simbol kekuatan surga, dan pedang surga di tangannya jatuh. Ratusan sosok memotong pedang ini secara bersamaan. Angka tersebut salah. Namun, energi pedang yang dipotong itu nyata, dan setiap dao memiliki kekuatan untuk membunuh segalanya. Saat ini, Zhu Jiuyin hanya punya waktu untuk mengeluarkan suara gemuruh terakhir. Aum, dalam raungan tersebut, energi pedang dari segala arah menebas tubuh naga besar Jiuyin. Kakak, tubuh naga Zhu Jiuyin berdiri dalam ribuan ruas, dan kekuatan surga yang terkandung dalam aura pedang menghancurkan tubuh Zhu Jiuyin yang penuh aura dingin dan berdarah. Dengan cara ini, tubuh yang terhubung dengan langit dan bumi ini berubah menjadi ketiadaan di depan Fang Yu. Fang Yu menyingkirkan pedang surgawi di udara. Ratusan hantu di sekitar mereka kembali ke tubuh mereka pada saat ini, dengan sangat halus. Pada akhirnya, hanya Fang Yu yang tersisa di udara, serta pedang dao surgawi di tangannya. Dewa asal-usul itu sepertinya menyadari bahayanya dan segera melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Fang Yu tersenyum dingin, dan pedang salib emas di matanya berputar. Retakan, tiba-tiba ruang di mana asal mula 9 Lilin Yin berada bergeser. Ia melarikan diri jauh, tapi tiba-tiba Fang Yu berada di depannya. Retakan, detik berikutnya, Fang Yu mengulurkan tangan kirinya dan meraih asal-usul hati di tangannya. Mendapatkan, Fang Yu tersenyum tipis, menggenggam erat origin yang masih gemetar, dan berkata. Asal-usul Zhu Jiuyin terus bergetar, seolah ingin lepas dari telapak tangan Fang Yu. Namun, bagaimana mungkin ia lebih kuat dari Fang Yu? Jangan bersusah payah, itu tidak perlu. Fang Yu melihat sumber besar di tangannya dan tersenyum. Dibandingkan dengan asal-usul makhluk lain, asal-muasal 9 Lilin Yin sangatlah istimewa. Permukaannya mengeluarkan semburan udara dingin dan berdarah, tampak seperti jantung yang dikeluarkan hidup-hidup, dan permukaannya masih mengeluarkan darah merah cerah. Namun saat Anda memegangnya di tangan, Anda bisa merasakan nafas agung dan kuno yang terkandung di dalamnya. Itulah nafas naga. Jelas sekali, sumber asli Lilin 9 Yin telah menyerap genangan darah di reruntuhan klan naga, tetapi belum sempat mencernanya sepenuhnya. Setiap tetes darah naga yang keluar adalah nutrisi terbaik bagi makhluk biasa. Li Huoyu berkata, hanya perlu satu tetes untuk mengubah fisik seseorang sepenuhnya. Sangat kuat, Fang Yu bertanya. Tentu saja, ini adalah esensi dan darah yang ditinggalkan oleh ras naga. Kata Li Huoyu, lilin asal 9 Yin ini memiliki nafsu makan yang besar, jadi dia menelan seluruh genangan darahnya sendiri. Aku tidak takut meledak, mati. Saya merasa darahnya baik-baik saja, ini bukan masalah besar, biarkan saya menyerapnya. Saya bisa menahannya, kata Fang Yu. Jangan selalu membandingkanmu dengan makhluk lain, itu tidak sebanding. Li Huoyu terdiam beberapa saat dan berkata. Fang Yu tidak berbicara, matanya berkedip saat dia melihat sumber 9 Yin dari lilin besar di tangannya. Terakhir kali saya menghadapi utusan ilahi 12 sayap, tubuh roh Dao mengambil inisiatif untuk menyerap batu ajaib yang meledak dari kehancuran. Tapi kali ini, Fang Yu memegang 9 asal Yin lilin dengan tangan kanannya,
tetapi tubuh roh Dao tidak berniat untuk secara aktif menyerapnya. Karena tubuh roh Dao tidak menyerapnya, maka saya akan menyerapnya sendiri. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan hatinya berkata, dia awalnya ingin menggunakan Spirit Devouring Jue. Tetapi pada saat ini, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Bas, di permukaan tubuhnya, seekor naga emas terbang. Hantu Shenlong. Wow, Shenlong mengitari sisi Fang Yu dengan pukulan, melihat ke langit dengan suara nyanyian naga yang panjang. Keagungan suci meliputi dunia. Awalnya, ia terus bergetar, mencoba melepaskan diri dari asal-usul Jiu Yin tangan kanan Fang Yu, tetapi pada saat ini ia tiba-tiba berhenti. Bahkan nafas dingin yang keluar pun mulai mereda. Di depan asal Shenlong, asal Zhu Jiu Yin secara tidak sadar pemalu. Fang Yu menyaksikan adegan ini, hatinya sedikit bergerak. Nafas Shenlong berbeda dari kebanyakan naga. Ini lebih seperti dua ekstrim dengan nenek moyang naga ini. Nafas Zhu Jiu Yin gelap, sedangkan nafas Shenlong cerah dan suci. Petik 2. Shenlong adalah jenis yang berbeda. Li Huoyu berkata, sebelum muncul, naga pada awalnya adalah roh yang ganas. Kebanyakan naga kejam dan haus darah, dan mereka satu garis dengan Zhu Jiu Yin. Misalnya, garis menelan naga telah melakukan ini secara ekstrim, untuk memperkuat diri sendiri, dan bahkan klan. Mendengarkanmu, Shenlong bahkan lebih legendaris, kata Fang Yu. Tentu saja, begitu banyak makhluk kuat dalam sejarah, mengapa Shenlong dikenang oleh sebagian besar dari mereka? Itu karena sifatnya yang legendaris, kata Li Huoyu. Fang Yu perlahan mengangguk, menatap naga hantu yang terbang di udara, matanya berkedip. Dalam sejarah klan naga, Zhu Jiuyin memang muncul lebih awal, dan bisa disebut sebagai nenek moyang klan naga. Shenlong lahir ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun kemudian. Dari segi senioritas, Shenlong memang tidak setinggi Zhu Jiuyin. Namun, warna biru itu biru. Dengan kekuatan yang suci, naga itu kuat ke segala arah dan menyatukan klan naga. Setelah itu, Shenlong menjadi bukti keberadaan klan naga dan juga lambang klan naga. Adapun lilin 9 yin hanya ada dalam mitos dan legenda, meninggalkan kesan bahwa itu lebih merupakan roh kuno yang ganas, sangat menakutkan. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Zhu Jiuyin juga bisa disebut naga lilin, dan termasuk dalam keluarga naga. Kesenjangan di sini terlihat jelas. Pantas saja garis keturunan Zulong sangat membenci Shenlong. Dan Zhu Jiuyin Yuan bahkan ingin menguasai puluhan juta makhluk dinasti Shenhai melalui kerjasamanya dengan permaisuri Shenhai, sehingga dapat mendominasi dunia dan mendapatkan kembali reputasinya. Namun, sejarah itu seperti sebuah siklus. Ambisi lilin asal Jiuyin baru saja dihancurkan oleh Fang Yu, pemilik asal-usul Shenlong. Sama seperti konfrontasi bertahun-tahun kemudian, Zhu Jiuyin kalah lagi. Tunggu suatu hari nanti ketika saya naik, apakah saya akan memiliki kesempatan untuk melihat Dewa Shenlong dan Zhu Jiuyin? Mata Fang Yu berkedip, dan dia bertanya. Retakan, Fang Yu masih memikirkannya, tetapi hantu Shenlong telah bergegas. Menuju asal mula lilin 9 yin di tangannya. Shenlong membuka mulutnya dan menelan esensi Jiuyin di tangan Fang Yu. Mendesis, Zhu Jiuyin Yuan membuat raungan terakhir. Lalu, suara itu berhenti tiba-tiba. Aura asal mula 9 lilin yin menghilang. Merayu, setelah menelan asal-usulnya, hantu Shenlong menengadah ke langit dan bernyanyi selama 10 detik. Kemudian, ia mengelilingi tubuh Fang Yu beberapa kali, dan akhirnya terbang kembali ke tubuh Fang Yu. Ledakan, Fang Yu merasakan suara teredam di dalam tubuhnya. Saat ini, banyak energi spiritual mengalir ke tubuhnya. Kecepatan putaran asli naga dan phoenix meningkat. Boom, alam Fang Yu seperti bambu patah, naik lapis demi lapis. Dalam waktu singkat, ia melewati masa pemurnian 11.000 lapisan. Meskipun Fang Yu sebelumnya mengganti nama alam di atas 10.000 level pada periode pemurnian Qi menjadi alam Tongtian gelombang www.novelringan.com gelombang untuk mencari sedikit kenyamanan. Tapi sekarang, dia memutuskan untuk menghitung wilayahnya berdasarkan periode pemurnian Qi. Li Huoyu mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak dapat menembus periode pemurnian Qi, apalagi naik karena keterbatasan tertentu. Kemudian dia akan melihat sekarang, berapa level yang harus dicapai dalam periode pemurnian Qi sebelum dia dapat menembus batasan itu. Energi spiritual dalam tubuh melonjak, dan alam meningkat dengan cepat, tetapi situasi saat ini belum sepenuhnya teratasi. Asal-usul Kaisar Shenhai dan Zhu Jiuyin telah terpecahkan,
dan masih ada langit leluhur yang tersisa. Fang Yu menoleh dan melihat ke sisi kiri. Saat ini, Zutian juga lolos dari laut yang membeku. Waktu Fang Yu untuk menyelesaikan asal-usul Shenhai Agung dan Zhu Jiuyin memberinya kesempatan untuk bernapas. Lengannya telah pulih, dan cahaya di tubuhnya masih menyilaukan. Namun, mood Zutian sudah merosot ke bawah. Dia selalu memandang rendah permukaan bumi yang rendah dan memandang rendah semua makhluk di bumi. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu, seorang biksu manusia, dia menggunakan kekuatan bintang dan memanggil tubuh bintang, tapi dia tetap kalah. Proses kekalahannya pun lebih mudah. Tergulung sepenuhnya, dia dihancurkan oleh Fang Yu, seorang biksu manusia tingkat rendah. Ini adalah fakta yang tidak bisa dia terima. Sebagai putra Raja Abadi, bahkan di tingkat atas, dia belum pernah mengalami pukulan sebesar itu. Fang Yu. Zutian menatap posisi Fang Yu, wajahnya dingin. Saya sudah membersihkan tempatnya, kita bisa melanjutkan. Fang Yu memandang Zutian dan tersenyum. Zutian berdiri di sana, terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan dingin, saya tidak ingin buah-buahan itu. Oh, apa aku harus berterima kasih? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Saya akui bahwa Anda lebih kuat dari yang saya kira. Zutian berkata dengan dingin, kamu seharusnya tidak muncul di tanah tandus ini. Petik 2. Kemudian, Fang Yu bertanya, kekuatanku terlalu terbatas di tanah tandus ini. Di sini, aku tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Zutian berkata dengan dingin, jika kamu melawanku di level atas, kamu pasti akan kalah. Kamu benar-benar bebek mati dengan mulut yang keras. Fang Yu mengangkat alisnya, dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengatakannya dengan jujur, jika kamu benar-benar perih, maka kamu benar-benar terlalu lemah. Aku telah bertemu beberapa orang di sini yang lebih kuat darimu, kehadiran. Bagi Zutian, kata-kata tersebut membunuh orang dan mengutuk hati. Nada suara Zutian menjadi lebih dingin dan berkata, jika kata-kata yang merendahkan bisa membuatmu merasa lebih puas, kamu bisa melanjutkan. Ku bilang, di tanah tandus ini, hukum pesawat tidak membatasimu, tapi banyak batasan bagiku sebagai keturunan. Di sini, aku memang bukan lawanmu. Apakah kamu menyerah? Fang Yu bertanya, saya tidak mengaku kalah, saya tidak akan pernah mengaku kalah. Zutian dengan tegas berkata, saya hanya menyatakan fakta, agar tidak membuat Anda merasa salah. Berbicara tentang ini, Zutian tiba-tiba menjadi tenang. Dengan kekuatanmu, cepat atau lambat kamu harus diusir dari tempat ini sesuai dengan hukum pesawat. Zutian berkata dengan dingin, saat itu, kita akan bertemu lagi. Maksudmu, apakah kamu akan lari? Fang Yu bertanya. Zutian mendengus dingin dan berkata, apakah menurutmu aku akan melawanmu sampai mati? Jangan bodoh, aku tidak akan melakukan ini, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku melakukan ini. Saya datang ke sini, tapi itu adalah pengalaman sederhana. Bagaimana jika aku tidak melepaskanmu? Fang Yu bertanya. Zutian mencibir dan berkata, saya bisa melanggar hukum pesawat dan datang, tentu saja ada cara untuk pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku untuk pergi? Di sela-sela kata-katanya, Zutian mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, cahaya putih yang kuat muncul di telapak tangan kirinya, menutupi seluruh tubuhnya. Fang Yu merasakan kekuatan hukum yang belum pernah ia sentuh sebelumnya, terpancar dari tubuh Zutian. Dalam penglihatan Eye of Insight, garis tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Zutian, mengalir langsung ke langit. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mencoba memotong garis-garis ini. Namun garis-garis tersebut sepertinya tidak ada dan tidak dapat dipotong. Jangan sia-siakan energimu. Selama kamu tetap di bumi, mustahil mencegahnya pergi. Li Huoyu berkata, dari sudut pandang undang-undang ini. Fang Yu, pada akhirnya aku akan mengembalikan kepadamu 10 kali lipat rasa sakit yang aku alami hari ini. Suara dingin Zutian terdengar. Memanggil. Begitu suara itu turun, Zutian segera menghilang dengan cahaya di tubuhnya. Tempat di mana dia berada, menjadi kosong, dan tidak ada nafas yang tersisa. Fang Yu menyipitkan mata, matanya berkedip-kedip. Ini Zutian, meninggalkan bumi secara langsung dan kembali ke alam atas. Dengan kata lain, inilah kenaikan yang didambakan semua beku. Tapi di Zutian, sangat mudah untuk ingin meninggalkan bumi. Tidak ada perampokan guntur di langit, dan tidak ada hambatan kemauan. Begitu saja,
Lampunya menyala, dengan bunyi, "So," lalu pergi. Jangan terlalu kaget, ada kesenjangan antar manusia. Li Huoyu berkata dengan enteng, anak ini pasti memiliki latar belakang yang besar, sehingga hukum pesawat tidak berani mengganggunya. Ini adalah salah satu dari ratusan juta makhluk. Kasus khusus, tidak ada nilai penelitiannya. Fang Yu tidak banyak bicara, dan melihat sekeliling. Di atas laut yang membeku, terjadi keheningan. 2 dari 3 lawan besar tewas dan 1 melarikan diri. Dan 6 buah suci semuanya ada di tangan mereka. Pertempuran ini merupakan kemenangan total. Selanjutnya, kamu hanya perlu menggabungkan 6 buah suci, cari tahu sumber kristalnya. Fang Yu berpikir, namun, apakah memang tidak ada lawan? Fang Yu menatap ke langit. Apakah kehendak pengadilan suci yang tersembunyi di balik ras alien menyerah begitu saja? Pada saat ini, jangan kirim apa yang disebut penghukum untuk bersaing dengan Fang Yu untuk mendapatkan buah suci. Itu tidak normal, kecuali kehendak pengadilan suci tidak lagi tersedia. Tidak masalah, carilah tempat untuk memadukan buah suci. Memikirkan hal ini, Fang Yu hendak pergi. Tolong, tolong. Pada saat ini, suara lemah Chang Yu terdengar. Fang Yu tertegun sejenak, baru kemudian dia ingat bahwa ada Chang Yu yang lain. Kamu ada di mana? Fang Yu bertanya. Aku di bawah laut, tertutup es. Chang Yu berkata ketakutan, aku tidak tahan lagi. Fang Yu berdiri diam, sedikit. Menyipitkan mata. Kaisar Shenhai dan Permaisuri telah meninggal, dan makhluk dari dinasti Shenhai mungkin juga membunuh lebih dari 1 juta makhluk tanpa pandang bulu dalam pertempuran ini. Namun banyak wilayah di dasar laut, serta sebagian besar makhluk tingkat rendah dan menengah, seharusnya masih hidup. Saat ini, nyawa Chang Yu masih berharga sebagai pangeran. Alhasil, Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan mencari lokasi Chang Yu. Segera, magma dingin yang ekstrim membeku hingga kedalaman hampir 2 km, sehingga Chang Yu secara alami terjebak. Pikiran Fang Yu menimbulkan rasa dingin yang luar biasa. Dalam sekejap, wilayah laut dalam radius puluhan kilometer mencair dan mengalir. Chang Yu dibawa kembali ke darat oleh Fang Yu, gemetar terus-menerus di tanah gelombang www.novelhall.com gelombang pada saat ini, keberaniannya ketakutan dan dia tidak melambat. Untuk menyampaikan pesan kepadamu, ayahmu, ratu, ibumu, dan banyak saudara laki-laki di keluarga kerajaan pada dasarnya semuanya telah meninggal. Fang Yu berkata, dengan kata lain, kamu tidak memiliki pesaing, kamu berhasil mewarisi posisi kaisar. Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Chang Yu gemetar. Meskipun Fang Yu dan Permaisuri mengatakan sejak awal bahwa mereka akan menjadikannya kaisar. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan benar-benar tiba. Kamu bisa pergi untuk menghibur makhluk-makhluk itu sekarang, dan kemudian, semua kembali ke wilayah itu. Tanpa perintahku, kamu tidak bisa melayang ke permukaan, kata Fang Yu. Chang Yu terengah-engah, wajahnya pucat, dan dia tidak dapat berbicara. Jangan buang waktu, lakukan sesuatu dengan cepat. Fang Yu mengerutkan kening. Petik 2 titik. Baiklah, baiklah. Chang Yu bangkit, memukul Fang Yu, lalu terbang ke laut. Fang Yu melihat kepergian Chang Yu, matanya berkedip-kedip. Dilihat dari pengamatannya terhadap Chang Yu selama ini memang sia-sia. Ditambah dengan bekas-bekas yang tertinggal di tubuhnya, saya tidak takut dia tidak patuh. Mengontrol Chang Yu setara dengan mengendalikan jutaan makhluk di dinasti Shenhai saat ini. Ini adalah sekelompok kekuatan yang dapat digunakan. Selanjutnya, saatnya memadukan buah suci. Fang Yu berkata dalam hatinya. Bas, Fang Yu hendak berteleportasi, tetapi sebuah cahaya tiba-tiba jatuh di depannya. Cahaya menghilang, dan pendeta tahu misteri surgawi muncul di depannya. Fang Yu, kita harus mengintegrasikan buah suci itu secepat mungkin. Kata Tao Tianji. Kenapa kamu begitu cemas? Tidak perlu. Fang Yu bertanya. Kekuatan terakhir ras alien telah dibunuh olehmu, dan keberadaan di baliknya akan segera tidak bisa diam. Kata pendeta Tianji dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu, kita harus menemukan sumber kristal dan melindunginya. Fang Yu memandang ke arah pendeta Tao surgawi, matanya sedikit berkedip. Pastinya, setelah peleburan buah suci, posisi kristal sumber akan terlihat. Fang Yu bertanya, ya, jawab pendeta Tianji, di mana kamu mempelajarinya? Fang Yu bertanya lagi, ini, aku khawatir aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas.
Pendeta Tao Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia memandang Fang Yu dengan senyum tipis. Saya tahu Anda mungkin masih tidak mempercayai saya, tetapi Anda harus tahu bahwa situasi yang saya katakan pada dasarnya benar, kata perjalanan surgawi Tao. Benar, cepat atau lambat buah suci itu harus menyatu, tapi mari kita ganti tempatnya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan membuka portal. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia langsung masuk ke portal dan menghilang. Misteri surgawi Tao tetap di tempatnya, memperhatikan di mana Fang Yu menghilang, matanya di bawah kacamatanya sedikit menyipit. Kemudian, dia maju selangkah dan menghilang di tempatnya. Di ibu kota utara, di aula besar aliansi surgawi, ada kegembiraan. Fang Yu mengalahkan ketiga lawan yang tampaknya kuat itu. Kali ini, mereka seharusnya benar-benar aman. Bos akan segera kembali, kata Su Changge. Malam ini kita harus mengadakan pesta perayaan dan secara resmi menyatakan bahwa alien itu sudah mati. Saya pikir ini belum waktunya. Huaixu berkata dengan sungguh-sungguh. Huaixu berbicara, dan semua orang segera menatapnya dengan keraguan di mata mereka. Saudara Fang pernah berkata kepadaku bahwa dampak dari pengumpulan 6 buah suci sangatlah besar. Huaixu berkata, oleh karena itu, sekarang dia telah mengumpulkan 6 buah suci, pasti ada lawan potensial yang akan mengambil risiko. Ayo, ada lawan potensial, wajah semua orang berubah. Bosnya sudah meninggalkan wilayah laut itu sekarang, kemana dia pergi? Su Changge bertanya. Huaixu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang bisa kita lakukan saat ini adalah mempercayai saudara Fang dan menunggu dengan sabar. Kata-kata tersebut membuat suasana yang semula aktif menjadi berat kembali. Di ujung utara, sosok Fang Yu muncul di hamparan salju yang luas. Alasan mengapa dia memilih untuk menggabungkan buah suci di sini adalah karena Fang Yu percaya bahwa sumber kristal kemungkinan besar berada di suatu tempat di ujung utara. Bagaimanapun, tempat di ujung utara ini telah menyimpan misteri selama ribuan tahun. Fang Yu telah memasuki wilayah paling utara beberapa kali, dan hampir setiap kali dia menemukan sesuatu di luar kesadarannya. Wow, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan memanggil 6 buah suci. Emas, merah, hitam, kuning, putih, abu-abu. Warna ke-6 buah suci sangat berbeda, melayang di udara. Hingga saat ini, Fang Yu tidak dapat merasakan ciri-ciri khusus dari 6 buah suci, dan bahkan tidak dapat merasakan aura anehnya. Wow, penganut Tao Tianji juga muncul tidak jauh dari situ. Dia melihat 6 buah suci yang mengambang di depan Fang Yu, dan cahaya aneh muncul di matanya. Fang Yu melirik ke arah pendeta Tao Tianji dan bertanya, saya ingin bergabung, apakah ada hal lain yang perlu diingatkan? Pendeta Tao Tianji menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, fusi adalah apa? Fang Yu tidak berpikir terlalu banyak, tetapi dengan pikiran, dia memanipulasi 6 buah suci untuk saling mendekat. Bas, saat kulit 6 buah suci bersentuhan, cahayanya bersinar. Ledakan, nafas aneh naik ke langit. 6 buah suci bergabung menjadi satu saat ini. 6 sinar cahaya yang melambangkan 6 buah suci melesat ke langit bersama-sama. Cahaya yang kuat ini benar-benar menghubungkan dunia. Fang Yu menatap ke langit, bahkan tidak dapat melihat posisi ekstrim dari cahaya ini. Boom, lapangan salju yang luas bergetar hebat. Fang Yu mundur beberapa langkah. Penganut Tao Surgawi Ji di kejauhan menyipitkan mata pada berkas cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Pada saat ini, kedalaman jauh di utara. Di depan sebuah gua yang sangat tidak jelas, sesosok tubuh yang membengkak berlari keluar dari sana. Itu adalah biksu. Beku itu menatap cahaya yang mengalir ke langit di kejauhan, wajahnya jelek. Menyatukan buah suci begitu cepat. Kemudian, dia menundukkan kepalanya lagi dan melihat tanda perunggu di tangannya. Token seukuran telapak tangan ini sudah cukup usang, dan pola serta karakter di atasnya kabur. Biksu itu menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah, seolah dia sedang membuat keputusan penting. Setelah beberapa saat, dia menghembuskan nafas yang menyesakkan dan matanya menjadi tegas. Saat ini, dia hanya bisa mengambil risiko untuk menyelesaikan hal itu. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk meninggalkan permukaan bumi yang rendah ini. Jika dia menyerah, dia mungkin akan tinggal di bumi selamanya. Dia lebih baik mati daripada terjebak di sini selamanya. Oleh karena itu,
meskipun risikonya lebih besar, dia harus menyelesaikan hal berikutnya. Beku itu menatap berkas cahaya yang menghubungkan langit dan bumi di kejauhan, mengangkat tangannya, dan mengoperasikan trik sulap. Wow, detik berikutnya, dia menghilang di tempatnya. Cahaya yang mekar dari perpaduan buah suci menjadi semakin kuat, dan pancaran cahayanya meluas dengan tajam. Fang Yu telah mundur ke posisi 100 meter jauhnya, merasakan perubahan berbagai aura di sekitarnya. Boom, lapangan salju masih bergetar hebat, dan suara gemuruh terus berlanjut. Fang Yu melirik ke arah Tianji Tao tidak jauh dari sana dan sedikit menyipitkan mata. Pendeta Tao Tianji juga tidak bergerak saat ini, tanpa perilaku yang tidak biasa. Wow, di atas langit, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu adalah biksu. Biksu itu melihat ke arah berkas cahaya di depannya, lalu melihat ke atas lagi. Naik lebih jauh dan bergegas keluar dari bumi. Sinar di depannya memang telah keluar dari bumi. Biksu itu menjilat bibirnya yang keputihan gelombang www.novelringan.com gelombang dan mengeluarkan token di tangannya. Pada saat ini, suasana hatinya sangat tegang, dan nafas di seluruh tubuhnya telah berkurang. Jangan pernah ketahuan oleh hukum itu, jika tidak. Biksu itu sangat gugup, menanamkan energi sejati ke dalam token di tangannya. Bas, pada saat ini, token asli yang bobrok tiba-tiba bersinar terang. Beku itu mendorong energi sejatinya, dan mendorong tanda bercahaya ini ke sinar yang jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Wow, token itu dengan cepat tenggelam ke dalam sinar 6 warna. Beku itu menahan nafasnya sampai mati tanpa memperlihatkan jejak. Setelah token memasuki pancaran, dia segera mengoperasikan trik sulapnya. Wow, sosok biksu itu menghilang lagi. Di atas lapangan bersalju, Fang Yu dan Tianji Tao semuanya tidak bergerak. Pancaran cahaya akibat peleburan buah suci terus menyebar dan membesar. Balok ini saat ini memiliki diameter lebih dari 200 meter. Dan nafas yang dipancarkan oleh pancaran cahaya ini sangatlah istimewa, dan itu bukanlah suatu alasan. Kecuali pancaran cahaya di depannya, perpaduan buah suci tidak menyebabkan perubahan abnormal lainnya. Bagaimana situasinya? Fang Yu bertanya pada Tao Surgawiji. Penganut Tao Tianji memandang ke arah Fang Yu dan berkata perlahan, "Tunggu dulu, buah suci belum memiliki arah." Fang Yu sedikit mengernyit dan berhenti berbicara. Boom! Getaran di lapangan salju semakin kuat, dan banyak salju yang turun. Setelah lebih dari 10 detik, pusaran besar perlahan muncul di atas kubah langit yang ditembus oleh berkas cahaya. Pusaran ini bukanlah siklon biasa, melainkan seperti kaleidoskop, dengan warna di dalamnya yang terus berubah. Pusaran itu meluas dengan sangat cepat, hingga menyelimuti seluruh langit di ujung utara. Ladang bersalju yang luas di ujung utara awalnya berwarna putih, tetapi pada saat ini, pusaran kaleidoskop besar di langit memantulkan berbagai warna dan pola yang kompleks. Fang Yu dan Tao Tianji yang berdiri di bawah tengah pusaran air menjadi serius. Pusaran kaleidoskop yang terus berputar dan berubah ini akan membuat orang merasa pusing setelah beberapa detik, dan ini cukup aneh. Dan di tengah pusaran air, sepertinya ada lubang, dan sepertinya tidak ada apa-apa. Fang Yu mengerutkan kening dan menoleh lagi untuk melihat misteri surgawi Tao. Orang tua misterius ini memberitahunya banyak informasi tentang buah suci. Jadi, situasi saat ini, penganut Tao surga seharusnya sudah menduganya. Tetapi saat ini, penganut Tao Tianji memiliki ekspresi terkejut di matanya, dan wajahnya sangat serius. Fang Yu menyipitkan matanya dan bertanya, "Bagaimana situasinya?" Pendeta Tao Tianji menundukkan kepalanya, memandang Fang Yu, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang kompleks, dan menjawab, "Situasi saat ini di luar dugaan saya." "Apa yang seharusnya terjadi?" Fang Yu bertanya. "Awalnya, setelah peleburan buah suci, buah itu akan langsung memancarkan sinar cahaya untuk memandu arah kristal sumber." Mata penganut Tao Giok surgawi itu berkedip sedikit dan berkata. Fang Yu berhenti bicara. Dilihat dari wajah Tao Tianji, dia tidak boleh berbohong. Situasi saat ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Tapi apa yang ada di pusaran mirip kaleidoskop yang menyelimuti langit jauh di utara. Boom! Lapangan salju terus berguncang. Bas! Pada saat ini, pusaran kaleidoskop di atas tiba-tiba mengeluarkan nafas yang menghancurkan. Nafas ini cukup kuat untuk membuat tercekik. Ledakan! Seluruh sisa lapangan salju tempat Fang Yu berada runtuh terlihat dengan mata telanjang.
Dan banyak gunung salju yang menjulang tinggi di ujung utara runtuh dengan cepat. Pada saat ini, longsoran salju skala besar mulai terjadi di daratan utara yang sangat stabil. Boom! Setelah pusaran seperti kaleidoskop meluas hingga batas tertentu, mengangkat kepala ke atas akan memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka hanya berjarak satu langkah dari tanah. Justru karena itulah yang terasa lebih menindas. Ledakan, nafas langit terus meninggi, seolah tak ada batasnya. Seluruh ruang sepertinya terkompresi hingga ekstrim, dan tekanan udara turun tajam. Jika Anda tidak memiliki tubuh fisik atau mantra yang cukup kuat, Anda akan dihancurkan oleh langit yang perkasa saat ini. Penganut Tao Tianji tidak jauh dari situ menopang perisai tembus pandang. Dalam menghadapi teror dan paksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, keduanya menghadapinya dengan mudah. Tetapi pada saat ini, mata dari Tao Surgawi Ji menjadi terkejut. Dan mata Fang Yu juga bersinar karena terkejut. Nafas ini sangat familiar. Ini sangat mirip dengan aura pemandu halaman suci yang meninggalkan kesan mendalam pada Fang Yu saat itu. Sangat kuat, jauh melampaui kesadaran. Itu bercampur dengan kekuatan penghancur, pemusnahan, dan penghancuran. Menyentuh nafas ini saja bisa membuat orang merasa takut dan putus asa. Namun, dibandingkan dengan perasaan yang diberikan Fang Yu kepada Fang Yu oleh pemandu halaman suci, nafas yang keluar dari pusaran kaleidoskop di depannya masih sedikit lebih rendah, tetapi nafasnya lebih murni. Sebelumnya adalah pemandu halaman suci. Mungkinkah di pusaran air ini ada kehendak halaman suci? Mata Fang Yu sangat menakjubkan, melihat ke tengah pusaran air ke atas. Namun sepertinya tidak masuk akal jika berpikir demikian. Pasalnya, nafas yang terpancar dari pusaran air di hadapannya tidak sekuat pemandu pelataran suci yang ia hadapi terakhir kali. Dan pemandu pelataran suci, hanyalah bawahan dari kehendak pelataran suci. Tidak ada alasan mengapa aura kehendak pengadilan suci lebih lemah dibandingkan aura anak buahmu sendiri, bukan? Menurutmu tidak? Li Huoyu tiba-tiba berkata. Apakah Anda memiliki pendapat? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Jika ku bilang padamu, kamu pernah meninggalkan bumi sebentar, apakah kamu akan terkejut? Li Huoyu terdiam beberapa saat dan berkata. Petik 2 titik titik titik. Hah, Fang Yu terkejut, tapi dia segera mengerti arti dari Li Huoyu. Apa maksudmu? Kekosongan di mana aku bertarung dengan pemandu pengadilan suci sebenarnya sudah berada di luar bidang bumi. Fang Yu bertanya dengan heran. Ya, Li Huoyu menjawab dengan tenang, oleh karena itu, nafas yang disebut pemandu halaman suci yang kamu rasakan begitu kuat, karena bukanlah nafas yang bisa ada di bidang bumi ini. Di bidang bumi, itu tidak dibatasi. Dan kamu pada saat itu, juga tidak dibatasi. Tidak heran, Fang Yu tiba-tiba merasakan pencerahan. Pada awalnya, dia bisa merasakan aura pemandu halaman suci itu sangat kuat, luar biasa kuatnya. Namun untuk benar-benar menangani panduan pengadilan suci, prosesnya jauh lebih mudah dari yang dia kira. Saat itu, dia masih merasa bahwa pemandu halaman suci di luar kuat, tetapi auranya kuat, tetapi kekuatannya tidak terlalu bagus. Sampai sekarang mendengar apa yang dikatakan Li Huoyu, dia tidak mengerti bahwa alasan mengapa dia bisa menghilangkan pemandu halaman suci dengan begitu mudah pada saat itu adalah karena kekuatannya, dan karena dia terpisah dari bidang bumi, dia kehilangan batas kemampuannya. Ternyata kekuatanku selalu dibatasi. Kupikir itu hanya alam, mata Fang Yu berkedip sedikit, melihat tangannya gelombang www.novelringan.com gelombang hanya membatasi alam, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Hadapi hukum, Li Huoyu berkata, setelah Anda kehilangan kendali, lepaskan kekuatan penuh Anda. Anda tidak perlu memikirkan apakah hukum pesawat dapat dideteksi. Bidang bumi mungkin tidak mampu menanggungnya terlebih dahulu. Petik 2, tapi saya masih sangat bingung. Mengapa saya tiba-tiba meninggalkan bidang bumi tanpa menyadarinya? Fang Yu mengerutkan kening, dan mengapa halaman suci ini memiliki kemampuan untuk membawa orang keluar dari pesawat? Apakah itu hukum pesawat? Tidakkah kamu menemukannya? Itulah mengapa umurnya pendek. Li Huoyu berkata dengan ringan, saat kamu memasuki Yuan Dan, kamu tidak meninggalkan pesawat. Tetapi ketika Anda bergegas keluar dari Yuan Dan, pada saat itu, Anda tidak berada di pesawat bumi. Petik 2, mengenai mengapa demikian, sulit untuk mengatakannya. Itu pasti terkait dengan lokasi yang disebut panduan pengadilan suci. Kemungkinan berada di persimpangan pesawat itu sendiri, atau semacamnya mantra yang melibatkan pesawat. Mata Fang Yu berkedip-kedip,
dan masih ada keterkejutan di hatinya. Ternyata dia sudah meninggalkan bidang bumi 1 kali. Awalnya dia mengira peluang terdekatnya untuk kabur dari pesawat adalah terakhir kali dia meninggalkan bumi melalui lingkaran teleportasi itu, dan kemudian dikirim kembali oleh wasiat itu. Bisa dikatakan, apa yang akan muncul dari pusaran air di depanmu sebenarnya adalah kehendak rumah suci. Fang Yu menatap pusaran air kaleidoskop di atas, dengan mata yang menakjubkan. Itu mungkin. Li Huoyu menjawab, lalu apa cara yang digunakan pengadilan suci untuk menghindari hukum pesawat? Mungkinkah itu buah suci? Kata Fang Yu sambil sedikit menyipitkan matanya. Sangat mungkin, Guru. Buah suci ini seharusnya tidak ada di bumi, mereka ditinggalkan di bumi oleh suatu keberadaan sebelumnya, menunggu waktu untuk meleburkannya, sehingga membuka saluran yang cukup untuk menghindari hukum pesawat. Pada saat ini, suara dingin Tears of Chilling juga terdengar. Oh, kalau itu masalahnya, mereka jelas sudah berangkat sangat awal. Li Huoyu berkata sambil mendengus dingin. Untuk menghancurkan kristal sumber, mereka bisa melakukan apa saja, itu tidak mengherankan, kata Chilling Tears. Boom! Dengan kata lain, pusaran di atas meledak lagi dengan suara gemuruh yang besar. Nafas dahsyat itu telah menyelimuti seluruh wilayah utara. Dan di tengah pusaran, kekuatannya masih meledak, dan nafasnya sangat menakutkan. Di mata Fang Yu sebelumnya, aura yang memancar dari pusat pusaran air tidak sekuat aura pemandu halaman suci. Namun seiring nafas yang terus membumbung tinggi, ia telah melampaui nafas pemandu halaman suci saat ini. Aura super yang seharusnya tidak muncul di bumi telah tiba. Ia bahkan berani mengeluarkan nafasnya sedemikian rupa, sepertinya ia memegang gagasan untuk mati bersama, kata Li Huoyu. Tuan, targetnya seharusnya adalah kristal sumber. Selain itu, tidak ada hal lain yang dapat menarik perhatiannya. Air mata menangis berkata, Anda hanya perlu mengambil kristal sumbernya, bahkan jika Anda kehilangannya, Anda dapat menunda waktu. Bahkan jika hukum pesawat berpura-pura buta, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Tak terkalahkan, tidak begitu. Fang Yu mengerutkan kening. Situasi saat ini berbeda dari sebelumnya. Kekuatan kemauan ini telah melampaui kategori pesawat, dan tidak ada batasan. Li Huoyu berkata, kamu harus bertarung melawan keinginan alam atas yang tidak dibatasi dalam keadaan terbatas. Kesulitannya lebih tinggi daripada lawan manapun yang pernah kamu hadapi sebelumnya. Mengapa ia bisa lepas dari batasan, tapi saya tidak bisa? Apakah saya lebih lemah darinya? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Batasan pada dirimu, bukan hanya batasan hukum pesawat dan kehendak bumi, yang paling membatasi, justru kamu, kata Li Huoyu. Saya pikir Anda bisa membuatnya lebih jelas, kata Fang Yu. Guru, ada banyak batasan pada tubuh Anda, dan hampir setiap tempat memiliki batasan khusus. Setelah Anda mendapatkan tubuh roh Dao, semua batasan ini dikaitkan dengan tubuh roh Dao. Crycolters berkata, dengan kata lain, apa yang saat ini membatasimu, adalah tubuh roh Dao. Selama Anda masih di bumi, pembatasan ini tidak dapat dicabut. Ini juga yang dilakukan orang yang tak terkatakan itu. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Ya, jawabnya sambil menangis. Karena itu, Fang Yu berhenti berbicara, tetapi menatap ke langit. Pada saat ini, nafas yang keluar dari pusat pusaran masih membumbung tinggi. Intensitas nafas ini telah melampaui lawan manapun yang pernah dilihat Fang Yu sebelumnya. Di depan aura menakutkan ini, Kaisar Agung Shenhai sebelumnya, Zutian dan Zhu Jiwin, serta permaisuri Kaisar Shenhai semuanya bukanlah apa-apa. Pendeta Tao Tianji yang berdiri tidak jauh dari wajah Fang Yu sudah sangat jelek saat ini. Dia jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Intensitas paksaan antara langit dan bumi telah memaksanya menggunakan kekuatan buku kuno besar di punggungnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bas, buku kuno itu terbuka sedikit, dan salah satu halamannya bersinar dengan cahaya tembus pandang, menyelimuti penganut Tao surga. Pendeta Tao Tianji melirik Fang Yu, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Karena Fang Yu terlihat seperti biasa saat ini, kecuali hantu samar muncul di permukaan tubuhnya, sedikit berkedip. Di bawah tingkat nafas dan tekanan ini, Fang Yu bahkan tidak panik. Aura di depanku jauh melampaui jangkauan yang bisa ditahan oleh pesawat ini. Eksistensi macam apa yang akan datang? Mungkinkah ia ingin dihancurkan secara langsung? Mata Tao Tianji berkilat dan wajahnya sangat serius. Tujuan awalnya hanyalah Yuanjing.
Situasi saat ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Ledakan, nafas di tengah pusaran air terus meningkat. Monster dan makhluk roh yang telah bersembunyi di ujung utara selama bertahun-tahun semuanya gelisah saat ini. Beberapa makhluk yang tubuhnya tidak cukup kuat, tubuhnya langsung hancur, dan daging serta darahnya beterbangan. Tetapi bahkan makhluk dengan tubuh fisik yang sangat kuat pun sangat kesakitan dan hanya bisa mempertahankannya. Saat ini, paksaan antara langit dan bumi terlalu kuat, belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keadaan ini, seluruh wilayah utara menjadi seperti penggiling daging. Aku sudah lama tidak punya kepala, baru saja mengeluarkan nafas. Apa yang kamu lakukan? Fang Yu mengerutkan kening, menatap ke tengah pusaran di atas. Di tengah pusaran seperti kaleidoskop, berbagai pola berubah, tetapi tidak ada yang muncul. Hanya saja nafasnya terus meroket, dan sudah mencapai titik yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Sepertinya ingin memaksa kristal sumber. Pada saat ini, Li Huoyu tiba-tiba menyadari. Aku baru saja hendak mengatakannya. Air mata dingin juga berkata, ia terus-menerus mengeluarkan nafasnya, untuk menciptakan rasa kehancuran, sehingga Yuan Jing dapat merasakan bahaya dan secara aktif melepaskan nafasnya. Tapi aura ini cukup kuat, kristal sumbernya masih belum muncul, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Tuan, kamu harus menghentikannya agar tidak berlanjut. Cry Colters berkata, saat ini. Menurutku juga begitu. Begitu kristal sumber muncul, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Li Huoyu berkata, lebih baik menyembunyikannya selamanya. Ide untuk menemukan sumber kristal sebenarnya tidak murni. Mendengarkan kata-kata dari dua roh agung, Fang Yu melirik ke arah penganut Tao Tianji gelombang www.novelringan.com gelombang mengumpulkan buah suci. Pertama-tama menemukan sumber kristal, adalah saran dari penganut Tao Tianji. Meskipun penganut Tao Tianji berbicara dengan sangat baik, mereka berbicara dengan sangat masuk akal. Namun saat itu, Fang Yu masih meragukan motif pria Tao itu. Tapi sekarang, pembukaan Li Huoyu dan Extreme Culters membenarkan kecurigaan Fang Yu. Motif Tianji Tao jelas bukan untuk melindungi Yuan Jing. Memikirkan hal ini, Fang Yu menatap mata misteri surgawi Tao, kilatan dingin. Pendeta Tianji juga memandang Fang Yu. Fang Yu, situasinya kurang tepat. Pendeta Tao Tianji berkata dengan suara yang dalam, jika Anda ingin mengetahui situasinya, saya pikir saya harus pergi ke pusat pusaran di langit untuk mengetahuinya. Petik 2, Pak Tua Tianji, kali ini, apakah kamu masih membodohiku? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, wajah pendeta Tianji berubah sedikit, dan dia menyadari sesuatu, tapi tersenyum. Mengapa kamu mengatakan ini? Tanya sang Tao Surgawi Ji. Biarkan aku mengumpulkan buah suci dan minum teh sendiri. Saat aku mengumpulkan buah suci, kamulah orang pertama yang muncul di depan mataku. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, kamu memang seperti ini. Perilakunya agak tidak baik. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak melakukan apa-apa padahal aku tidak muncul? Pendeta Tao Tianji bertanya secara retoris. Jika Anda benar-benar mirip dengan gambar yang Anda buat sendiri, Anda seharusnya mengambil tindakan saat alien menyerbu. Fang Yu berkata dengan ringan, dulu aku berdiam diri dan kemudian berkata bahwa aku ingin melindungi Yuan Jing. Bagaimana jika aku diblokir oleh orang sepertimu? Pendeta Tao Tianji tersenyum. Mata Fang Yu sedikit berubah saat mendengar kata-kata ini. Penganut Tao Tianji bahkan mengetahui bahwa dia telah dicuri selama setahun di Far North. Mungkinkah penganut Tao Ji Surgawi ada hubungannya dengan masalah ini?